Indonesia adalah negara nomor 1 untuk menghasilkan dan mengekspor briket shisha. Bayangkan aja, dari seluruh dunia datang ke Indonesia untuk cari briket shisha. Kalau ditanya di luar negeri, arangnya yang mana yang bagus, pasti dibilang Indonesia. Walaupun di Vietnam produksi, walaupun di China juga produksi, tapi tidak bisa memproduksi seperti asli dari Indonesia. Halo, nama saya Wilson dari PT Koko Total Carbon Indonesia, dan saya adalah owner pabrik briket charcoal di Magelang. Pabrik ini kami mulai di 2018 sampai sekarang, dan kita sudah ekspor ke berbagai negara. Ada di Australia, Amerika, Eropa, Middle East, dan juga Asia. Dulu itu ada temen ya datang ke kita, terus abis itu dia memperkenalkan usaha untuk mengolah limbah kelapa. Salah satunya ini kan kelapa ini kalau dulu tempurungnya ini dibuang-buang saja. Ternyata setelah diteliti tempurungnya ini bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang memiliki value lebih. Nah, makanya salah satunya ini adalah untuk briket tempurung kelapa untuk shisha. Dari 2018 perkembangannya cukup pesat ya. Memang kita sempat terkendala pada waktu itu di 2020 sampai 2021 karena COVID ya. Tapi setelah itu trennya ini tetap meningkat ya. Jadi sampai sekarang pun kita puji Tuhan masih produksi tiap hari ya, tidak putus. Dan sampai sekarang ini kita sudah memiliki beberapa buyer yang repeat order dan juga banyak buyer baru. Saya Greg, saya asli dari Rusia tapi sudah lama sekali di Indonesia, dan di sini saya sebagai charcoal expert yang meneliti dan perkembangkan produk tersebut. Sebenarnya Indonesia itu hebat sekali. Bayangkan aja, orang dari Kanada, Amerika Serikat, UK, Germany, apalagi Middle East, Saudi Arabia, dari seluruh dunia datang ke Indonesia untuk cari briket shisha. Dan briket shisha sebenarnya itu dibuat dari tempurung kelapa. Jadi kelapa tua dibakar menjadi arang. Terus ini digunakan untuk merokok shisha. Ini namanya alat hookah sebenarnya ya. Fungsi utama itu memanaskan tembakau yang ada. Sekarang pertanyaan, kenapa kok dari negara yang misalnya India atau Vietnam pun yang banyak sekali kelapa tetap datang juga ke sini untuk beli kelapa kita? Karena memang Tuhan memberkati Indonesia dan tanah Indonesia menghasilkan kelapa yang sangat-sangat cocok untuk menjadi bahan untuk shisha. Kenapa? Karena pas kita rokok shisha itu tidak merubah rasa tembakau. Jadi rasa tetap sama, tidak ada bau, tidak ada perubahan rasa. Ditambah ashnya sangat tipis, flame-nya kelihatan dan kelihatan barangnya bagus. Briket shisha itu, walaupun kelihatan, gampang. Mungkin di sebelah rumah teman-teman banyak pohon kelapa yang ada kelapa. Pikir, kenapa kita gak produksi? Tapi sebenarnya produk ini sangat-sangat rumit. Karena nomor 1, arang ini, briket shisha ini, tidak boleh menghasilkan bau. Misalnya, kalau kelapa ini terlalu muda atau terlalu tua, hasilnya berbeda. Terlalu banyak, rambut kayak gini, serabut, bau. Jadi harus benar-benar bersih, benar-benar bagus. Kemudian terbakar arangnya dengan sempurna. Membuat briket bentuk kayak kubus atau heksagonal atau vincer atau macam-macam ada bentuknya. Itu gak boleh pecah. Soalnya bayangkan aja orang duduk di rumah. Ini kan briketnya panas sekali, 650 derajat. Bayangkan aja kalau itu jatuh di lantai, bisa kebakar. Apalagi kalau jatuh ke lantai dan pecah, pusing sekali. Makanya gak boleh dia pecah, gak boleh dia crack. Bagaimana caranya kita tanpa kimia, tanpa bahan-bahan lain bisa membuat supaya briket ini tetap utuh, tetap panas selama 2 jam, tidak pecah? Nah, itu sangat-sangat rumit dan sulit sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat ashnya itu rendah sekali? Padahal ini kan barang alami loh. Dari daerah macam-macam, dari mana-mana, dari Sumatera, Sulawesi, NTT, dan lain-lain. Faktornya tanah dan zat-zat yang ada di tanah. Dan proses pengolahan, bagaimana kita mengolah supaya membersih dari kotoran, membersih dari serabut, membersih dari air kelapa, dan lain-lain. Indonesia adalah negara nomor 1 untuk menghasilkan dan mengekspor shisha charcoal. Sedangkan di Indonesia sendiri hampir gak ada orang yang merokok shisha. Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Dan kalau pabrik kami
Ekspor utama itu Amerika Serikat sama Eropa. Middle East, Timur Tengah juga ada. Produksinya per hari 10 ton. Ekspor itu setiap minggu beberapa kontainer keluar. Satu kontainer bayangkan aja 25 ton. Jadi memang seluruh dunia pakai. Sebenarnya shisha itu hampir di semua dunia, tidak cuma dunia Arab, tidak cuma dunia Middle East, tapi Eropa, Amerika, Kanada, semua rokok shisha. Itu sebagai tren. Dan memang Indonesia itu, kalau ditanya di luar negeri orang yang rokok shisha, arangnya yang mana yang bagus, pasti dibilang Indonesia. Walaupun di Vietnam produksi, walaupun di China juga produksi, tapi tidak bisa memproduksi seperti asli dari Indonesia. Dan sebenarnya arang itu dibilang adalah hati, heart of shisha. Karena memang arang ini pengaruh semua rasa. Kalau misalnya temperaturnya kurang, tembakaunya nggak buka rasa, nggak merasa apapun. Arangnya bau, ya percuma. Briket shisha itu simpel sekali. Dari kelapa seperti ini, dibersihin, dipotong, kopranya dikeluarin. Kemudian yang ini dibakar jadi arang seperti ini. Nah, habis ini arangnya digiling jadi tepung atau granul. Granul ini diproses lagi sampai berbentuk seperti ini. Di oven, udah jadi. Habis itu dimasukin ke plastik, ke inner box, master box, dan lain-lain. Kalau saat ini kendalanya, kelapa banyak sekali diekspor utuh. Jadi industri dalam negeri seperti industri charcoal, industri minyak kelapa, industri designated coconut, semua menderita. Nggak ada kelapa. Bayangkan aja di Indonesia, kelapanya habis. Atau ada yang harganya selangit gitu. Kita harap bahwa memang akan diutamakan bukan ekspor mentah-mentahan, tapi sudah diolah. Karena coba aja, kita berapa ada karyawan di sini. Semua kan bekerja di sini, semua punya keluarga. Coba bayangkan berapa petani perlu untuk dapat kelapa ini. Jadi ini semua, ya buat semua nafkah dalam negeri. Jangan cuma ekspor yang utuh. Yang penting ekspor yang sudah diproses, yang sudah ada value added. Nah, misalnya teman-teman punya perkebunan kelapa. Nah, coba aja. Kelapa itu misalnya bikin kopra saat ini. Kopranya dijual ke pabrik minyak. Batoknya itu dibakar aja, dibakar jadi arangnya, itu laku sekali. Tapi yang penting terbakar juga harus pintar, jangan sampai terbakar habis gitu, harus jadi arang. Jadi harus tahu kapan ini berhenti kebakarannya, bagaimana berhenti, apakah diberhenti dengan air atau diberhenti dengan namanya mati hampa atau bagaimana gitu. Nah, itu semua teknologi tersendiri gitu. Atau kemungkinan besar di daerah teman-teman kalau banyak kelapa itu pasti ada yang sudah bakar. Tanya mereka bagaimana mereka bakar gitu. Karena juga cara membakar itu harus pintar. Karena misalnya dari satu kelapa ini 4 kilo kelapa jadi cuma 1 kilo arang. Kalau bakar salah mungkin 10 kilo kelapa jadi 1 kilo arang. Harus juga bakar yang pintar biar teman-teman juga bisa menghasilkan uang, tapi kualitas produksi arang itu, yang supply itu sesuai. Nah, bagi teman-teman yang mau menjadi supplier arang batok, ini contoh arang batok yang bagus. Jadi bagaimana bisa tahu? Setelah you membakar arang batok, coba didiamkan dulu, habis itu bakar lagi sampai keluar ash kontennya. Nah, seharusnya warna putih dan ashnya tipis seperti ini. Kalau misalnya ada warna kayak coklat seperti ini, kurang cocok. Kenapa ini? Ini kemungkinan besar kena air kelapa pas produksi. Yang seharusnya semua putih dan tipis seperti ini. Nah, arang seperti ini bisa diterima. Pabrik kami atau pabrik manapun di Indonesia, silahkan. Nah, ini bagus. Tapi kalau banyak sekali warna coklat seperti ini, atau ash kontennya agak tebal gitu, nah itu udah repot. Nggak semua bisa terima. Nanti bisa lihat sendiri ashnya seperti apa, kelihatan tipis putih atau abu-abu atau agak flake coklat gitu. Kalau buat anak muda, pertama siap-siap bahwa semakin ke depan semakin permintaan untuk kualitas semakin tinggi dan produksi itu benar-benar sulit. Kalau memang mau masuk industri ini, mending mulai dari bikin bahannya aja. Karena di situ masih ada peluangnya. Kalau masuk ke sini, tahu teknologinya, bagaimana campur, bagian apa saja dicampur, bagaimana mixing dan lain-lainnya, itu sulit sekali. Pabrik kami berapa tahun perlu untuk menemukan formula yang stabil dan bagus.
Jadi itu kelihatan gampang, kelihatan mudah, tapi ternyata produknya sulit sekali. Setiap shipment kami punya QC quality control dalam pabrik, sama kami juga cek sama independent laboratory kayak Karsurin atau Bek-Jorindo. Plus kami random check, kirim ke laboratori untuk cek berapa persen ash content-nya, berapa persen karbon dan lain-lain. Itu kewajiban dan kami cek sendiri, diri sendiri. Jadi kami yakin, oke, produk kami tetap stabil, tetap bagus. Karena lagi ini kan alam dan ada fluktuasi, gak mungkin semua kelapa sama. Makanya harus terus-menerus dicek. Jadi teman-teman kalau mau supply arang ke pabrik kami, silakan di bawah video ini ada linknya, klik sana dan hubungi bagian purchasing kami, akan dijelasin semua dan siapa tahu bisa kerjasama. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tolong bantu subscribe dan like video ini yang banyak dan komentar, menulis komentar di bawah video ini biar semakin ramai ya.